Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Tanqihul Qaul. Kita sampai pada bab ke-14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'a asyara, bab ke-14 fi fadilatil faridati, menjelaskan keutamaan hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang bersifat fardu. Min sholatin, baik berupa sholat, wa ma ma'aha, dan apa-apa yang beserta sholat, bersama sholat. Maksudnya bukan hanya sholat yang dibahas di sini, tapi hal-hal lain yang bersifat wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, buniyal islamu, Islam dibangun, bil bina'i lil maf'ul, mabni maf'ul, maksudnya bersifat pasif gitu ya. Kalimat pasif, bunia, bukan bana. Kalau bana itu mabni kalimat aktif ya. Jadi dia membutuhkan fi'il dan maf'ul, fa'il dan maf'ul ya. Predikat, subjek, predikat, objek. Tapi kalau dia dibentuk menjadi mabni maf'ul, mabni majhul, maka dia cukup membutuhkan naibul fa'il saja ya. Tidak membutuhkan objek. Ai ussisa, maksudnya adalah dibangun al-islamu Islam ala khamsin, atas 5. 5 apa? Ai khamsi da'ima, yaitu 5 tiang, 5 cagak. Kama fi riwayati Abdur Razak, sebagaimana dalam riwayat Abdur Razak. Fal mabniyu, yang dibangun di sini adalah wal islamu al kamil, yaitu Islam yang sempurna. Wal mabniyu alaihi, yang dijadikan yang dibangun atasnya gitu ya. Aslul islami, adalah pondasi Islam. Wa majmu'u hadhil khamsi, adapun kumpulan dari 5 hal ini, maksudnya 5 hal yang akan disebutkan ini, wairul mabni alaihi, bukan bangunan ya, bukan bangunan yang bukan yang dibangun atasnya gitu ya. Min haisul infiradu, kalau dilihat dari satu-satu aspek, segi satu-satunya. Wa ainuhu, dan kumpulan dari 5 perkara tadi menjadi substansi dari bangunan tersebut, dari al-mabni alaihi ini. Min haisul jam'u, kalau dilihat dari gabungannya. Jadi secara gabungan, kalau bangunan itu tiang ini ada 5, kalau ini dilihat secara utuh, secara keseluruhan, maka dia adalah bangunan itu sendiri, al-mabni alaih. Tapi kalau dilihat satu persatu ya bukan, itu ya hanya unsur-unsur tertentu saja, satu unsur saja, satu tiang saja, dan seterusnya. Wa misaluhu, perumpamannya adalah al-baitu masalan, itu seperti rumah misalnya. Yuj'alu ala khamsati a'midah, rumah itu dibuat atau dibangun di atas 5 cagak, 5 tiang. Ahaduha awsatu, yang satu adalah di tengah, cagak yang di tengah. Itu kalau soko ya, soko. Jadi yang di tengah itu cagak utama. Wal baqiyatu arkanun, dan yang lain adalah cagak-cagak, tiang-tiang yang ada di pojok-pojok. Fa'idha damal awsatu, jika cagak yang di tengah itu, sokonya itu masih tetap iman berdiri kokoh, famusammal baiti maujudun, maka rumah itu masih ada, masih kokoh, dia akan tetap berdiri. Apa yang dinamakan rumah itu masih maujud. Walau saqata syai'un minal arkani, meskipun salah satu dari cagak-cagak itu, tiang-tiang ada di pinggir itu jatuh atau roboh. Jadi kalau misalkan punjernya di tengah,
jaga yang di pojok kanan, pojok utara misalkan roboh, itu ya masih tetap musammal bait yang dinamakan rumah itu masih wujud. Faidah sakotol ausatu, tapi jika cagak atau tiang utama yang di tengah itu yang kemudian roboh, sakoto musammal bait, maka apa yang dinamakan rumah itu sudah hilang, jadi akan hancur, akan roboh semua. Fal baitu, maka rumah, bin nadhari ila majmu'ihi, dilihat dari kumpulannya, syai'un wahidun, adalah satu benda. Jadi kalau rumah itu dilihat dari dia terdiri dari ini, dia satu benda. Wa bin nadhari ila afrodi, kalau dilihat dari satu persatunya, masing-masing unsurnya, dari jaga ini, dan seterusnya, jendela asya kasiro, rumah itu ya banyak. Nah, rumah itu terdiri apa? Dari atap, jaga, lantai, pintu, jendela, dan seterusnya. Tapi kalau gabungannya itu adalah rumah. Sama seperti Islam, seperti itu. Wa aidan bin nadhari ila ussihi, begitu juga dilihat dari pondasinya. Wa arkani, dan tiang-tiangnya. Al-ussu aslun, pondasi itu adalah dasar, pondasinya itu dasar. Wal arkanu tabaun, sementara tiang-tiang itu adalah hanya mengikuti dari pondasi tadi. Wa takmilatun, dan penyempurna. Wa aidon, begitu juga anna makna Islam, bahwa makna Islam huwa tadallulu, yaitu merasa hina, merasa rendah, ya. At-tabi'u al-amu, yang bersifat umum, alladhi huwa luwawi, yang itu adalah makna secara luwawi. Fayubna alaihi at-tadallulu syar'i, sehingga terbangun atasnya perasaan hina secara syariat, alladhi huwa fi'lul wajibat, yang terwujud dalam menjalankan kewajiban. Kalau orang merasa sombong, dia tidak akan mau melakukan kewajiban, sujud-sujud tidak mau. Kenapa kok orang kemudian mau bersujud dan seterusnya? Karena dia merasa hina secara syariat. Fala yalzamu ala dzalikal madkur, maka tidak pasti dari hal-hal yang disebutkan tadi, bina usyai, terbangunnya sesuatu ala nafsi, atas dirinya sendiri. Tetapi dia harus terbangun dari unsur-unsur yang lain. Jadi Islam itu tidak bisa terbangun dengan dirinya sendiri, dia harus terbangun dari 5 hal tadi, 5 rukunnya tadi, ya, 5 tiangnya tadi. Yang pertama adalah syahad khamsin, ya, syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Bijari syahadati, dengan membaca cer huruf syahadah ini, ya. Wa ma ba'daha, dan kalimat atau lafaz setelahnya. Lafaz setelahnya itu maksudnya nanti yang wa iqamis shalah ini, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan ini. Ini yang dimaksud wa ma ba'daha. Alal badali, karena menjadi badal. Min khamsin, jadi dari lafaz khamsin. Khamsin ini ala khamsin, ya. Wa yajuzu raf'u, boleh dibaca rafa ala hadfil khabari, dengan asumsi membuang khabar. Wa taqdiru minha syahadatu, minha itu termasuk 5 syahadatu, jadi syahadahnya menjadi mubtada yang dibuang khabarnya. Wa ala hadfil mubtada, atau dengan membuang mubtadanya. Wa taqdiru ahaduha, salah satu dari khamsun itu adalah syahadatu. Bisa seperti itu. Jadi bisa syahadatu alla ilaha illallah, bisa syahadatu. Walam yadkur sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak menyebutkan al-jihad dan jihad, mahadil khamsi, beserta 5 hal ini, 5 rukun ini, li'annahu fardu kifayah, karena jihad itu hanya fardu kifayah. Wa hadhihi furudun ainiyah, sementara 5 hal ini adalah fardu ain, kewajiban-kewajiban personal, individual, bukan kewajiban-kewajiban yang bersifat komunitas, ya. Walam yadkur al-imanu, walam yadkur al-imana bil malaikah, dan Nabi tidak menyebutkan iman dengan malaikat, wanah wahu, dan yang selainnya, maksudnya iman-iman yang lain dengan Al-Qur'an, dengan kitab dan seterusnya, li'annahu sallallahu, karena Nabi arada, menghendaki, bisyahadati, dengan syahadat di sini, tasdiqor rasuli, yaitu meyakini Rasul.
bikulli ma ja'a bihi, dengan segala apa yang Rasul bawa, apa yang datang Rasul bersamanya. Wa yastalzimu dzalik, sehingga hal itu menjadi tetap, menjadi terlaksana gitu ya. Tidak disebutkan kan syahadatu alla ilaha illallah, bukan bersaksi kepada malaikat dan seterusnya, karena poinnya adalah agar kita itu meyakini Rasul dengan segala yang dibawanya, sehingga kita kemudian menjalankan hal itu. Wa iqamis shalah tergantung tadi, dan mendirikan sholat. Ail mudawamati, yaitu konsisten menjalankan alaiha sholat. Wa ita'iz zakati, dan membayar zakat, itoiha, yaitu memberikan zakat, ahlaha, kepada orang yang berhak, yaitu mustahik zakat, yang jumlahnya ada 8 gitu ya. Fakir, miskin, budak mukatab, gharim, terus amil, sabilillah, perang, maksudnya ibnu sabil, terus apa lagi satunya? Gharim, orang yang berhutang. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan Ahmad, wal Bukhari, dan Bukhari, wa Muslimun, dan Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar Ibnul Khattab. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, taqdimus shaumi adalah mendahulukan kata puasa alal haji, atas kata haji. Didahulukan puasa atas haji tadi. Kan kalau di sini saumu Ramadan di terakhir kan, ya. Ini dia di terakhir. Tapi dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar itu didahulukan yang saumun daripada lafaz hajj. Wa qaddama sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendahulukan syahadataini, 2 syahadat, li'annahuma, karena 2 syahadat itu aslul amri kullihi, yaitu pokok dari segala urusan dalam agama ini. Intinya di situ, core of the core-nya di situ. Kalau orang nggak bersyahadat, ya sudah gugur semuanya, nggak bisa dia sholat, dan sudah ada kewajiban sholat, dan seterusnya. Li'annaha summa sholata, kemudian Nabi mendahulukan sholat, atau ke ini ya, sholata li'annaha, karena sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Wa yuqtalu tarikwa, dan orang yang meninggalkan sholat dibunuh, bidorbi unuki, dengan menebas lehernya, alal madhabi, berdasar pendapat madhab Syafi'i. Wakila, ada pendapat lain, yudrabu, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dipukul bil khasabi, dengan dengan kayu, ila ayamuta, sampai dia meninggal. Wakila, ada pendapat lain, yunakhasu, dia ditusuk-tusuk ya, bihadidatin, dicucuk, bihadidatin, dengan besi, ila ayusolia, sampai dia mau sholat, atau yamuta, atau sampai dia mati. Summa zakata, atau kepada syahadatain tadi, kemudian mendahulukan zakat daripada yang lainnya, li'annaha fitratul Islam, karena zakat itu adalah fitrah Islam. Walisumuliha, dan karena mencakupnya zakat al-mukallaf, kepada orang yang sudah balik, berakal, wa ghairuhu, dan yang lain. Zakat itu didahulukan karena zakat itu dia wajib kepada siapapun yang selama dia masih dalam koridor Islam ya, atau dia anaknya orang Islam dan seterusnya. Zakat fitrah itu anak kecil pun, bayi itu juga wajib gitu. Wajib dikeluarkan zakatnya. Sumal hajjah, kemudian mendahulukan haji, litalidoti al-waridah, karena beberapa ancaman yang datang fihi, dalam haji. Hal-hal yang memberatkan, maksudnya ancaman. Minnahwi qauli, semisal sabda Nabi SAW, malam tahbisu hajatun, siapa yang tidak terhalang oleh kebutuhan, dalam hal lain, hajatun dohiroh, kebutuhan yang tampak, yang kita welo-welo. Kemudian dalam hal lain, dalam riwayat lain, tidak dihalangi oleh raja yang dolim dan seterusnya. Walam yahujja, dan dia tidak berhaji, walahu jam'un, dan dia memiliki harta yang melimpah. Fal yamut, maka hendaklah dia mati. Insya Yahudian, jika mau dia mati Yahudi, wa insya Nasranian, jika mau dia mati Nasrani. Itu kan taghlib, itu ancaman. Kalau orang tidak berhaji padahal dia punya kemampuan dan tidak ada halangan, tidak ada udzur syar'i. Wal muradu bil jam'i, yang dimaksud dengan lafaz al jam'u di sini, jam'un ini,
Malun adalah harta, dia punya harta, wa ghairuhu dan yang lain. Fabana bidzalikal madkur, maka menjadi jelas dengan alasan-alasan dengan hal-hal yang disebutkan tadi minat ta'alili dari alasan-alasan ayyaqa as-shaumu akhiran, untuk menjadikan puasa itu berada di akhir. Nah, diakhirkan daripada hal-hal yang lain ya karena alasan-alasan itu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.